Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pengusaha, untuk sesi ini saya akan bercerita bagaimana cara mengisi untuk membuat LKPM dalam tahap produksi ya. Di sini Bapak Ibu apabila perusahaan Bapak Ibu mau melakukan laporan, berarti harus masuk ke oss.go.id dan punya akun serta punya password ya. Kemudian masuk di halaman seperti ini, kemudian klik di laporan ya. Di laporan ini klik, kemudian laporan LKPM Bapak Ibu itu harus diklik ya. Kemudian masuk ke kolom seperti ini. Di sini kita bisa melihat data LKPM untuk perusahaan yang sudah berjalan, dan jika perusahaan Bapak Ibu belum pernah melakukan pembuatan LKPM berarti ya masih kosong datanya. Di sini kita bisa ngecek ya. Jadi ini salah satu contohnya saja untuk perusahaan yang sudah pernah membuat LKPM dan sudah melakukan produksi komersial. Di sini kita lihat ya, ada klik buat laporan ya. Di sini ada beberapa beberapa LKPM, dan di sini ada beberapa LKPM yang sudah pernah dilaporkan. Di sini ada tanda terima, terkirim, bisa cetak ya, bisa cetak, kemudian bisa lihat ya. Ini ada yang disetujui, ada yang terkirim, ada yang tertolak ya. Ini ada tertolak ya, tertolak, disetujui, itu semuanya ada di situ. Jadi bisa, ini perlu perbaikan. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan pembuatan laporan dan benar, bisa kita lihat bagaimana isinya ya. Kita bisa lihat melalui data di oss.do.id ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Nah, di sini kita akan sedikit cerita ya. Di sini ada LKPM ya. Jadi untuk tahap produksi, jadi ini perusahaan yang lama sudah melakukan produksi. Kemudian ada yang dalam tahap, nah ini yang produksi juga disetujui, ini terkirim lalu belum tersetujui. Kemudian di sini konstruksi ya, mungkin ada yang lakukan perluasan dan sudah disetujui dan pernah dilaporkan. Nah, ini ada rekodnya di sini. Kemudian pernah melakukan laporan dalam perusahaan dalam tahap konstruksi ya, dan perlu perbaikan, semuanya bisa dicek melalui laporan LKPM secara online ini ya. Kemudian kita untuk selanjutnya, bagaimana prosesnya untuk perusahaan yang bisa lapor LKPM dalam tahap produksi ya. Memang di sini kita harus memisahkan kapan perusahaan harus membuat surat keterangan melakukan proses siap untuk melakukan operasi komersial ya, atau melakukan produksi ya, dan kapan belum. Jadi ketika perusahaan ini siap berproduksi dan bisa melakukan proses pembuatan LKPM tahap produksi, berarti harus diverifikasi dulu untuk bisa membuat laporan LKPM tahap produksi ya. Kalau belum produksi ya nggak perlu verifikasi untuk melakukan kesiapan untuk melakukan produksi komersial ya. Di sini kita bisa lihat laporan LKPM, bisa kita lihat tahun berapa yang pernah kita laporkan, dan kita bisa cek pilih melalui tahun ya, tahun yang pelaporan. Nah, seperti ini. Dan apabila perusahaan Bapak Ibu lokasi perusahaannya lebih dari satu, setiap lokasi Bapak Ibu perlu melakukan laporan LKPM secara online ya, melalui OSS RPA ya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi di sini saya akan bercerita bagaimana proses untuk pembuatan LKPM non UMK
khususnya untuk perusahaan yang belum melakukan sudah melakukan produksi komersial, jadi belum punya izin usaha yang diverifikasi ya. Jadi untuk membuat laporan itu Bapak Ibu harus melalui verifikasi terlebih dahulu. Ini adalah salah satu perusahaan baru ya, bagaimana prosesnya. Nah, seperti inilah prosesnya ya. Untuk perusahaan yang siap melakukan produksi komersial berarti tahapannya harus melalui suatu verifikasi dan harus melakukan pengisian format ya. Ada format yang harus diisi di sini. Konstruksi ya, misalnya ini sudah dalam konstruksi, kemudian sudah melakukan kegiatan operasional ya. Jadi setelah konstruksi dan siap produksi melakukan kegiatan operasi komersial, maka format LKPM yang dilaporkan harus berubah dari tahapan konstruksi menjadi tahapan produksi ya. Nah, di sini kita coba, ada satu kasus adalah dari konstruksi kemudian dilaporkan ke produksi ya. Ya, di sini kita scroll ke bawah dan kita klik di selanjutnya. Ya, ini ada satu pertanyaan. Jadi untuk melakukan kegiatan operasional ya, atau dalam kondisi perusahaan produksi komersial, maka ada satu pertanyaan, apakah kegiatan usaha proyek ini siap operasional dan atau komersial? Apabila ya, berarti kita isi ya, kita klik ini ya. Nah, di sini adalah satu lagi, apakah kegiatan sudah pernah disampaikan dalam tahap produksi ya. Jadi apabila perusahaan ini dari tahap konstruksi ke produksi, berarti ya belum pernah dibuat LKPM tahap produksi, dan hal ini berarti harus mengikuti proses di prosedur pengisian LKPM ya. Jika pilih ya bila telah komersil sebelumnya ya. Jadi kalau ini sudah punya izin yang lama berarti pilih ya, dan jika belum punya pilih ya, tidak ya, nanti pilih tidak. Nah, di sini Bapak Ibu harus melakukan verifikasi siap produksi, dan formulir atau data isiannya sudah disiapkan melalui format yang disiapkan oleh Kementerian Investasi. Nama pelaku, NIP, KPLI ini sudah disiapkan dan harus Bapak Ibu isi ya. Di sini KPL-nya isi. Kemudian nah di sini ada persyaratan untuk bisa melakukan produksi komersial. Jadi SPPL-nya ini di sini sudah terbit otomatis, PKKPM-nya terbit, terus standar sertifikat standar ini sudah terbit secara otomatis. Nah, di sini kemudian kita klik ke selanjutnya. Jadi untuk bisa melakukan laporan harus memenuhi syarat seperti ini ya. Kemudian kita selanjutnya kita klik ya. Di sini ada formulir pernyataan siap produksi komersial untuk kegiatan nomor seperti ini ya. Jadi ini harus melakukan ini komersial. Nah, ini ada tulisan siap produksi komersial ya. Kemudian di sini, nah ini kita isi ya. Kita isi yang belum ada isinya. Kemudian setelah itu kita klik ke bawah ya, kapan mulai tanggal produksi, jenis barangnya apa, kapasitasnya berapa ya. Kemudian kita isi ya. Setelah kita isi semuanya, kita harus cek lagi. Apabila ada kesalahan berarti kita hapus ya, kita hapus, kita revisi. Jadi kita sebelum itu harus kita hapus dulu, kita revisi untuk yang salah. Nah, kemudian kita di sini jika ada permasalahan juga kita bisa laporkan ya. Nah,
Jadi di sini setelah itu kita bisa melihat untuk melihat draft dari apa surat verifikasi yang kita lakukan, kita isian, kita cek sekali lagi melalui pratinjau. Ya, di sini muncul surat pernyataan ini. Ya, ini harus kita cek sekali lagi, jangan sampai salah ya. Nah, ini yang menandatangani tanggal berapa. Ini tercantum di sini. Ya, jadi di sini ini pratinjau ini maksudnya untuk melihat draft dari apa yang sudah kita isi ya. Kemudian setelah pratinjau kita cek dan benar, kemudian kita bisa keluar apabila masih ada hal-hal yang kurang berkenan atau masih tanda tanya. Dan jika sudah selesai, kita akan sudah membaca dan menyetujui. Jadi kita diberi peluang untuk melihat apakah data yang kita isi salah atau betul ya. Kemudian kita keluar kalau memang. Nah, jadi di sini juga disebutkan apabila lebih dari satu lokasi, maka LKPM yang dilaporkan juga lebih dari satu dan izinnya juga lebih dari satu ya. Di sini oke. Nah, kemudian setelah datanya ada pertanyaan itu, kita bisa melakukan format isian. Jadi dibuka format isian, kemudian kita isi datanya. Di sini datanya kita dari data perusahaan kita input di sini. Kemudian ini di sini kita harus kerjasama dengan bagian yang lain, biasanya dari keuangan harus kita ajak untuk mengisi, untuk koreksi datanya yang sudah dimasukkan ya. Kemudian cek lagi apa data itu sudah benar, ya kita jawab ya. Ya, kemudian kita isi semuanya, jumlah tenaga kerja, ada yang asing, ada yang ada yang lokal, kita masukkan. Kemudian apabila ada masalah, kita masukkan data masalah. Apabila tidak ada masalah, berarti kita nggak perlu. Jadi kita bisa melihat apakah ada masalah tentang perizinan berusaha, terus BPUMku, persyaratan dasar tenaga kerja atau tata ruang. Ini bisa dimasukkan di sini dan kemudian bisa dijelaskan bagaimana permasalahan di perusahaan Bapak Ibu sekarang ya. Di sini di sini bisa lebih dari satu masalah yang bisa dilaporkan jika ada masalah. Jika tidak ya cukup laporkan tidak ada masalah. Kemudian di sini kita harus menulis agar bisa komunikasi dengan lancar. Di sini nama petugas, misalkan namanya Albert Simatupang, nomor HP-nya, jabatannya, ini adalah email untuk komunikasi. Apabila sudah selesai, berarti Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Kemudian kita simpan ya, kita simpan sebagai draft. Kemudian atau jika masih ragu, kita bisa kembali ya. Jika kita sudah merasa bahwa apa yang kita sampaikan betul, maka kita kirim laporan ini ke BKPM dan nanti kita tunggu apakah ada revisi atau tidak ada revisi. Dan di sini ya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada tanda terima dari BKPM dan bisa kita print out ya. Jadi, jika Bapak Ibu sudah melakukan pengiriman LKPM secara online, maka Bapak Ibu bisa kembali ke halaman sebelumnya di awal pelaporan. Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini salah satu contoh aja. Di sini nih, perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah berjalan, jadi sudah produksi komersial. Di sini Bapak Ibu nanti akan ada terjadi komunikasi antara perusahaan dengan BKPM bagian dalam. Di sini kalau terjadi revisi, Bapak Ibu diberi harus merevisi ya.
Jadi harus melakukan revisi, ada teguran atau komunikasi melalui email Bapak Ibu bisa melihat dan kemudian bisa komunikasi apa yang harus direvisi ya. Kalau sudah direvisi nanti dinyatakan betul, maka laporannya tidak hanya terkirim seperti ini tapi bisa dalam bentuk sudah disetujui. Kalau sudah disetujui, Bapak Ibu bisa cetak tanda terima ya, cetak LKPM-nya ya, berarti apa yang sudah menjadi kewajiban Bapak Ibu sekalian dalam membuat laporan LKPM berarti sudah selesai dan datanya bisa disimpan sebagai arsip. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.